Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Bedanya salikin dengan murodin, kalau salikin itu adalah orang yang beritikad, berniat untuk mengenal Allah atau untuk menapaki jalan ruhani untuk mengenal Allah. Tetapi kalau para murodin yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah, orang yang diridhoi oleh Allah, diberi kemudahan untuk mengenalnya gitu. Jadi tanpa susah payah, tanpa perjuangan yang sangat-sangat bagaimana gitu ya, tapi lebih mudah untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai maqam musyahadah. Tetapi menurut syariat, para salikin itu lebih baik karena punya niat dan itikan sendiri, istilahnya tuh punya usaha sendiri untuk mau berjuang untuk mengenal Allah gitu ya. Nah, kita teruskan, kemarin sudah membahas kajian Al-Hikam ya, yaitu kajian ke-62, 63. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian ke-64. Dan bagi para subscriber baru, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat bergabung menyimak pelajaran di sini. Kalau misalkan seorang salikin bisa untuk jadwal tambahan, tapi kalau misalkan para subscriber baru ini belum menjadi seorang salikin, saya sarankan untuk mencari guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita, atau bergabung di majelis-majelis thariqah di sekitaran tempat tinggal kita, jadi agar lebih mudah dibimbing gitu. Karena kalau online ini kan belum tentu kenal di alam nyata gitu, tapi kalau misalkan dekat tempat tinggal kita kan kita bisa ketemu langsung, dan itu energinya bisa lebih cepat masuk daripada belajar online. Kecuali yang belajar online di sini sudah menjadi seorang salikin, jadi bisa energinya karena sudah ada ibaratnya tuh sudah ada ruhaninya tuh sudah aktif gitu, sudah terbuka hijabnya, jadi lebih mudah juga gitu, mau online mau tidak, mau langsung mau tidak, kalau sudah menjadi orang salikin lebih energinya bisa lebih masuk gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam ke-64. Kecewa terhadap sesuatu adalah kemerdekaan dari perbudakannya. Kecewa terhadap sesuatu adalah kemerdekaan dari perbudakannya. Kau merdeka dari segala yang tidak kau inginkan.
dan kau budak dari segala yang kau inginkan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Ini adalah dalil lain yang menunjukkan betapa buruknya ketamakan dan terpujinya keengganan terhadap para makhluk, dan sikap qanaah terhadap rezeki yang sudah dibagi. Ketamakan pada sesuatu sama saja dengan penghambaan terhadap sesuatu itu. Sementara itu, keengganan terhadap sesuatu adalah bentuk kebebasan dari sesuatu itu. Keengganan itu membuktikan ketidaktertarikan dan ketidakbutuhan hati terhadap sesuatu itu. Orang yang tamak akan menjadi budak, sedangkan orang yang enggan terhadap sesuatu akan menjadi seorang yang merdeka. Oleh sebab itu, dikatakan, seorang budak akan merdeka selama ia puas. Seseorang yang merdeka akan menjadi budak selama ia tamak. Sifat qanaah adalah sikap tenang saat hilangnya sesuatu yang biasa ada. Ini adalah awal langkah zuhud. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa jika kita menginginkan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang masih belum terlaksana, lalu kita itu menginginkan, kalau belum terlaksana selalu menginginkan dan menginginkan. Nah, berarti itu tandanya kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Karena menginginkan sesuatu yang mana keinginan itu belum tentu sesuai dengan keinginannya Allah. Itu permasalahannya. Beda kalau kita menginginkan sesuatu langsung terlaksana. Terus misalkan ya berarti kan keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Tetapi kalau keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah, atau waktunya mungkin belum sesuai, belum tepat dengan keinginan Allah yang Allah inginkan terhadap kita, lalu misalkan kita menimbulkan kemelekatan di dalam hati sehingga ketawakalan itu terhijab oleh kemelekatan sesuatu keinginan tersebut yang menggebu-gebu contohnya. Nah, berarti kita itu masih diperbudak oleh hawa nafsu. Berarti hatinya belum merdeka karena masih dikungkungi oleh hawa nafsu kita sendiri gitu. Jadi musuh terbesar itu kan diri kita sendiri, yaitu nafsu kita sendiri gitu. Makanya jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Kita belajar tasawuf di sini sebisa mungkin berusaha sekuat mungkin untuk selalu meredam hawa nafsu. Jadi harus selalu riyadhah batinnya ya. Bukan berarti kita itu tidak menginginkan sesuatu itu misalkan tidak akan diberi oleh Allah, tidak. Justru pada tingkatan tertentu Allah itu menginginkan kita bertawakal, tapi Allah yang memberikan langsung tanpa diminta gitu. Tapi bukan berarti kita berhenti berdoa, tidak ya, beda konteks. Kalau berdoa itu kan ibaratnya kita sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah, bentuk penghambaan kita gitu. Kita mau apa, minta hanya kepada Allah gitu, bukan kepada makhluk gitu. Tetapi setelah kita berdoa, kita ikhlas seolah-olah tidak punya keinginan apapun sampai tiba waktunya Allah yang mengabulkan doa tersebut. Beda konteks ya gitu. Nah, di sini disarankan kita untuk menjadi seorang yang qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya atau menerima kenyataan gitu. Sedikehendakinya oleh Allah, tanpa kita selalu menurutkan hawa nafsu, maka waktunya lapang ya lapang gitu kan, waktunya luas ya luas, waktunya diberikan kecukupan dan keluasan rezeki juga ya kita akan menerimanya walaupun kita tidak menginginkan, tapi tetap kita berusaha. Yang selalu kita gembleng jiwa kita itu adalah melepaskan kemelekatannya, maka itu adalah sebagai awal langkah untuk menuju makom zuhud gitu ya. Jadi zuhud itu kan menanggalkan hawa nafsu duniawi. Nah, untuk menanggalkan hawa nafsu duniawi itu ya kita harus mengetahui dulu penyakitnya apa yang bisa menghalangi, yaitu ketamakan. Kenapa bisa tamak? Ya karena kita belum bisa menerima kenyataan hidup gitu. Jadi qanaah itu ibaratnya qanaah itu sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan dalam menjalankan ilmu tasawuf gitu. Karena qanaah ini sebagai ibaratnya tuh
makom yang harus terus dijajaki. Tanpa kita qanaah, kita itu hidupnya tidak akan bahagia gitu. Bagaimana kita bisa mengerti bersyukur kalau kita tidak bisa menerima kenyataan gitu. Kenyataan itu kan tidak harus selalu manis. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit, ada gelap, ada terang. Tapi kalau kita qanaah gitu kan, selama itu misalkan tidak bertentangan dengan syariat gitu, kita terima. Kalau itu bertentangan, ya kita berusaha untuk keluar dari pelanggaran tersebut, artinya bertobat gitu ya. Jadi tips untuk kita misalkan terhindar dari ketamakan itu berusaha qanaah. Kalau bisa qanaah dan tamak itu sudah bisa kita hilangkan, lalu itu kita akan merambah ke makom zuhud, yaitu makom anti hubu dunia hatinya. Walaupun kita diberikan kegelimangan harta, diberikan keluasan rizki, diberikan kelapangan harta benda ibaratnya, tapi kalau hati kita bebas dari kemelekatan hawa nafsu duniawi atau hubu dunia, yaitulah zuhud gitu. Jadi zuhud itu bukan berarti kita diem baik, nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha, dan kita memilih untuk hidup miskin, tidak gitu. Tetap waktunya kaya, tapi hati kitanya yang kita benahi agar jangan cinta duniawi. Kalau sudah cinta duniawi ya berarti ya itulah podowai sama tamak gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Kajian ke-65. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Orang yang tidak mendekat kepada Allah meski telah diberi berbagai kenikmatan akan dipaksa mendekat kepada Allah melalui berbagai macam musibah. Artinya, kedekatan dengan seorang hamba kepada Allah terjadi melalui dua proses. Pertama, dengan diturunkannya nikmat kepadanya sehingga dia bersyukur kepada Allah dan atas nikmat tersebut dan bersiap melayaninya, artinya melayani Allah, artinya kita menghambakan diri kepada Allah dengan rangkaian ibadah ya. Kedua, dengan diturunkannya musibah yang menimpa tubuh atau hartanya sehingga dia akan berlindung kepada Allah dan memintanya agar mengangkat musibah itu. Mungkin itu akan menjadi sebab dia meninggalkan keduniaan dan hanya mau bergantung kepada Allah. Allah menghendaki para hambanya kembali kepadanya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Nah, makanya kenapa diadakan ibaratnya itu adanya ilmu tasawuf itu, ilmu tentang kebersihan hati. Tentu orang yang bersih hatinya itu kan selalu bergantung kepada Allah. Tetapi jika seseorang sudah diberikan usia misalkan 30, 40, 50, apalagi 60, 70 gitu kan, tidak segera mendekat kepada Allah, tidak segera berbenah jiwa, tidak segera bertaubat, tidak segera tahali, apalagi misalkan belajar syariatnya sudah mateng, terus masih belum belajar tasawuf, tentu kan kita belum mengerti nih ilmunya tentang kebersihan hati itu seperti apa gitu kan. Akhirnya kadang-kadang diberikan kebangkitan spiritual. Nah, itu kebangkitan spiritual itu yang kita diberikan musibah berada di titik terendah, entah misalkan dipisahkan dari pasangan, entah misalkan diberikan cobaan, misalkan ditipu orang, diberikan hutang yang banyak, misalkan terus ditinggal perpisahan kematian dengan keluarga atau dengan orang yang dicintai atau yang dikasihi gitu kan, atau misalkan dikena PHK atau apapun, atau misalkan sakit yang terus berlanjut gitu kan, sehingga kita itu kan merasa berada di titik terendah. Nah, dari situ mulai terbangkit atau terbangun spiritualnya sehingga kita mau mendekat kepada Allah. Nah, biasanya
itu orang-orang calon ahli spiritualis, cobaannya seperti itu gitu ya. Jadi ibaratnya diberikan titik terendah untuk terbangun jiwa kita sehingga kita termotivasi untuk mengenal diri, mengenal Allah, dan juga mencari seorang guru yang mursyid. Itu tipe-tipe orang yang bakal menjadi ahli tasawuf gitu. Tapi kalau misalkan orang syariat, misalkan maksudnya yang orang awam, terus misalkan hanya hidupnya itu nggak pernah ibadah misalkan, atau misalkan nggak pernah mencari ilmu, atau misalkan hidupnya semaunya gitu kan. Nah lalu dia akan diberikan cobaan oleh Allah itu cobaan yang sama gitu, sehingga dengan diberikan cobaan, sakit, musibah, atau ditipu orang, atau hutang yang banyak, atau misalkan diberi kesempitan rezeki, atau apapun jenis ujiannya, sehingga dia mau bertobat dan mau sholat 5 waktu misalkan, atau misalkan mau menjalankan puasa sunnah, intinya mendekatkan diri kepada Allah dengan rangkaian ibadah gitu. Jadi ada di tipe mana, tentu semua orang beda-beda jalan hidupnya, jalan takdirnya gitu ya. Tapi dengan di sini belajar gitu, jadi kita kan bisa untuk introspeksi diri. Oh, berarti saya tipenya ini di sini. Berarti ilmu yang cocok untuk saya ini, saya belajar tasawuf misalkan. Ya sudah ya, berarti carilah seorang guru yang mursyid gitu, agar kita itu diberikan kelapangan batin gitu. Bukan berarti kita sudah lapang batinnya tidak diberi ujian, tidak. Justru semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang anginnya. Hanya saja kalau kita sudah berbenah jiwa dan sudah mengerti ilmunya tentang kebersihan hati, tentang ilmu tasawuf, godaan apapun kalau dasarnya hati kita sudah tenang dan lapang, kita itu tidak akan mudah tertrigger oleh cobaan apapun gitu. Artinya tetap santai dan tetap kembali kepada Allah hatinya gitu. Seperti di sini ya, Allah menghendaki para hambanya kembali kepadanya baik secara sukarela maupun terpaksa. Tentu kita maunya kembali kepada Allah itu sukarela, tapi jangan berpikir di sini kembali kepada Allah itu misalkan, wah berarti saya harus mati dalam keadaan muda kembali kepada Allah. Tidak, artinya kembali itu hati kita selalu bertobat, selalu membersihkan membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari noda kotoran, penyakit batin, dosa batin maupun dosa lahir. Artinya selalu tobat. Dan hakikat tobat itu adalah kita kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi apapun ibaratnya gelap dan terang, sempit dan lapang, bahagia, derita, sedih, suka, duka, senang, semuanya itu miliknya Allah. Kita kembalikan kepada Allah gitu. Jangan merasa ibaratnya, wah saya ini manusia paling sedih misalkan, atau paling menderita. Kembalikanlah kepada Allah. Allah lah yang memberikan semua itu. Maka jika kita sudah bisa kembali hati kita ketika waktu di dunia, maka di akhirat pun kita bisa kembali kepada Allah. Makanya belajar ilmu tasawuf itu sangat-sangat penting untuk kebutuhan rohani kita. Walaupun misalkan kita belum mengerti, banyak gosip miring tentang ilmu tasawuf, tetapi kalau misalkan kita mau berprasangka baik kepada Allah, dan kita punya keyakinan yang tinggi untuk sampai kepada Allah, insya Allah, walaupun misalkan ada orang yang menghasut kita, misalkan jangan belajar tasawuf, jangan begini, jangan begitu, misalkan tidak sesuai Quran misalkan, tapi kan ketika kita mau belajar ternyata oh ini kan sesuai dengan Al-Quran, hanya saja ini maknanya. Jadi nanti kecerdasan spiritual itu akan terbangun dengan sendirinya gitu. Yang penting maunya dulu, niatnya dulu untuk belajar mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah gitu. Dan selalu berprasangka baik kepada orang, dan kita itu tidak boleh memiliki jiwa yang sombong atau selalu merendahkan orang lain. Anggap saja orang lain itu semuanya itu kedudukannya, derajatnya lebih tinggi daripada kita. Itulah kunci agar kita tidak sombong, sehingga ilmu apapun mudah kita tampung. Selama ilmu itu ibaratnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, why not gitu kan. Jadi kenapa tidak kita tidak mau mempelajarinya gitu. Berarti artinya harus belajar gitu, karena kewajiban kita itu bertolabul ilmi
dalemi sampai ke akhir hayat, sampai ke liang lahat gitu. Tidak hanya ilmu syariatnya saja, karena awal beragama itu adalah dengan mengenal Allah, maka ilmu hakikat dan ilmu ma'rifatnya harus kita gali juga ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak amalan sunnah, mengerjakan amalan fardu yang wajib, riyadhah serta zikrullah itu tidak boleh ditinggalkan. Karena ciri khas belajar hakikat makrifat itu ya zikirnya itu continue gitu, tidak hanya habis sholat saja, tetapi zikir sepanjang nafas atau selama jantung berdetak gitu. Zikir lisan, zikir nafas, dan zikir kolbi itu tidak boleh ditinggal gitu ya, karena ada 7 tingkatan zikir. Silahkan nanti bagi yang mau boleh DM di Instagram saya ya, kalau misalkan mau cara-caranya gitu. Yang jelas saya tidak terlalu mengajarkan di sini, khawatir ada orang awam yang tidak mengerti gitu, karena keterbatasan akalnya atau mungkin karena belum memahami tentang makna batiniah Al-Quran. Jadi nanti malah ngajaknya berdebat, tapi ujung-ujungnya bikin kurang ibaratnya tuh jadi agak-agak berdebat yang agak-agak mengundang keributan. Saya tidak mau seperti itu gitu ya. Jadi makanya kalau untuk bertanya hal-hal yang sifatnya rahasia mengenai zikir atau riyadhah atau apapun atau kholwat apapun, silahkan DM atau chat saya di hikmah.neng.eva ya Instagramnya. Baik, cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dan menyampaikannya, dan semoga bisa difahami. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.